Pentol, cerita pendek karya Sofyan Maulana dibacakan oleh penulisnya sendiri. Siang itu, sekolah terasa lebih ribut dari biasanya. Bel istirahat baru saja bunyi, dan di depan gerbang sudah berdiri tukang pentol langganan dengan gerobak yang bunyinya kletak-kletuk. Bau kuahnya menyebar kemana-mana, bikin perut langsung protes. Dia duduk di bangku semen dekat lapangan, nunggu pentolnya matang. Tak lama, si perempuan datang. Seragamnya masih rapi, rambutnya dikuncir seadanya. Mereka sudah terbiasa duduk bersebelahan tanpa banyak basa-basi. Seolah dunia memang sengaja menyisakan tempat untuk mereka berdua. Aneh ya, kata si laki-laki sambil menatap gerobak pentol. Jatuh cinta itu nyebelin. Si perempuan menoleh, alisnya naik sedikit. Nyebelin gimana? Ya, bahagia sama sedih kok bisa jalan bareng gitu. Lagi ketawa, sebentar lagi kepikiran hal yang bikin dada sesak. Si perempuan cuma tersenyum. Seperti sudah paham sejak lama. Pentol datang, mereka makan pelan-pelan, kuahnya panas. Tusukan kayu dan obrolan kecil yang sering terasa lebih penting daripada pelajaran kelas. Di sela-sela itu, perasaan tumbuh tanpa diminta. Sederhana, tapi dalam. Beberapa hari kemudian, kabar si perempuan itu datang. Dia harus pindah sekolah. Katanya ikut orang tuanya. Demi masa depan. Mereka duduk di tempat yang sama, tukang pentol tetap berjualan, tapi rasanya berbeda. Jadi, ini perpisahan? Tanya si laki-laki, suaranya pelan. Bukan, jawab si perempuan. Cuman jeda. Mereka duduk sejenak, diam. Angin sore lewat. Tukang pentol masih memanggil pembeli lain. 5 hari sebelum perpisahan itu, mereka sempat duduk di sebuah kafe kecil di sebelah Tugu Kota. Kafenya sederhana, meja kayu, lampu kuning redup, tempat pertama mereka resmi berpacaran. Tanpa pernyataan berlebihan, hanya dua hati yang saling mengerti. Kalau nanti kita benar-benar pisah, kata si laki-laki sambil mengaduk kopinya. Jangan hilang ya. Terus, gimana? Tanya si perempuan. Kita bikin janji, ujarnya tenang. 5 tahun dari sekarang, tanggal yang sama, jam yang sama, di sini. Si perempuan tersenyum, meski air matanya basah. Kalau salah satu nggak datang, berarti lagi diuji hidupnya. Jawabnya, bukan lupa. 5 tahun berlalu, tanggal itu datang, hujan turun pelan sejak pagi, membasahi tugu seberang jalan. Kafe itu masih sama, meja kayu, lampu kuning redup, aroma kopi yang hangat bercampur bau tanah yang basah. Si perempuan datang tepat waktu, duduk di meja yang sama. Jam tangannya sesekali dilirik, hujan makin deras. Kursi di depannya masih kosong. 1 jam, 2 jam, kafe itu pintunya terbuka. Bukan dia yang masuk, melainkan seorang laki-laki lain. Wajahnya asing tapi sorot matanya ragu. Seolah membawa kabar yang tak ingin diucapkan. Kamu yang namanya Nika ya mbak? Tanyanya pelan. Si perempuan mengangguk. Iya, kamu siapa? Aku temannya si Andre. Dia di mana? Tanyanya cepat. Nadanya harap masih tersisa. Teman itu duduk perlahan, menarik napas panjang. Dia nggak bisa datang, mbak. Kenapa? Suara si perempuan mulai gemetar. Macet atau hujan? Hujan bukan masalah buat dia, mbak. Jawabnya lirih. Tapi waktu. Iya, waktu. Si perempuan terdiam. Maksud kamu? Setahun lalu, katanya, dia meninggal dunia kecelakaan di dekat kafe ini. Hujan di luar terasa semakin berisik. Kafe mendadak sunyi. Tapi dia janji mas, kata si perempuan hampir berbisik. Hari ini, di sini, di tanggal ini. Teman itu mengangguk. Aku tahu. Kok kamu tahu? Matanya menatap tajam penuh tanya. Karena dia cerita semuanya, jawabnya jujur. Tentang mbak, tentang kafe ini, tentang janji 5 tahun lalu. Dia bikin ini buat mbak, sambil mengeluarkan 1 lembaran kertas yang dilipat-lipat di tasnya. Ini, dia ngegambar mbak. Waktu mbak makan pentol dan mbak nangis karena pentol yang mbak mau makan jatuh kena hidung. Terus dia ngusil ngefoto mbak yang lagi nangis sambil makan pentol. Foto ini, foto paling dia sukai, sampai-sampai wallpaper HP-nya si Andre, itu foto mbak lagi nangis. Katanya, ini lucu banget. Si perempuan itu menunduk, air matanya jatuh ke meja sambil tersenyum pahit. Terus, kamu kenapa datang? Tanyanya lagi. Karena ini permintaan terakhirnya, mbak.
kata temannya pelan. Dia bilang kalau suatu hari nanti kamu datang dan dia nggak ada, aku harus jelasin, bukan lewat pesan, bukan lewat kabar burung. Si perempuan menggenggam tangannya sendiri. Dia pernah ragu nggak, Mas? Sering, jawab temannya. Tapi soal kamu, dia selalu yakin, bahkan sampai akhir, Mbak. Hujan terus turun. Kursi kosong di depan perempuan itu tetap kosong. Dia titip satu hal, lanjut temannya. Katanya, jatuh cinta itu memang nyebelin. Tapi mencintai Mbak adalah keputusan paling dewasa yang pernah dia buat. Si perempuan tersenyum pahit di tengah tangisnya. Di kafe kecil sebuah tugu itu, janji 5 tahun tetap ditepati. Meski hanya satu yang datang, satu lagi hadir dalam cerita kenangan dan hujan yang ikut turun seolah-olah ikut mengerti. Ia menatap kursi kosong di depannya untuk terakhir kali, lalu melangkah keluar dari kafe di sebelah tugu itu. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu, dan langkahnya pelan, seolah sengaja memberi waktu pada ingatan yang menyusul. Ia berjalan menyusuri trotoar, tempat dulu mereka saling adu langkah, tertawa kecil tanpa alasan jelas. Melewati toko tua, tempat si laki-laki pernah berhenti hanya untuk membetulkan tali sepatunya, sambil bercanda. Biar kelihatan santai. Ia berhenti sejenak di depan tugu, menengadah, membiarkan hujan jatuh ke wajahnya. Kamu tetap datang, gumamnya lirih. Cuman caranya aja yang beda. Langkahnya berlanjut, tanpa sadar, membawanya ke arah sekolah lama. Gerbang itu masih sama, bangku semen. Di dekat lapangan itu masih ada. Dan di sana, tukang pentol itu masih berdiri dengan gerobak yang bunyinya tetap kletak-kletuk. Seperti 5 tahun lalu. Bu, pentol 10.000, katanya pelan. Ia membawa pentol itu duduk di bangku favorit mereka. Tempat di mana si laki-laki sering bilang bahwa jatuh cinta itu menyebalkan. Tapi tetap ia pilih. Kuah yang hangat mengepul. Hujan mulai mereda. Di antara rintik, segala perasaan bercampur aduk. Kamu tahu nggak? Aku tetap datang. Katanya 5 tahun itu lama. Nyatanya cepet banget ya. Sampai aku bahkan gak sempat siap kehilangan kamu. Kamu pasti bakal bilang aku lebay. Seperti dulu, waktu aku nangis dikit aja, kamu cuman diam lalu bilang, nangisnya jangan keras-keras, nanti pentolnya kemasukan air mata. Aku ketawa sebentar, habis itu nangis lagi. Kamu jahat, bukan karena pergi. Tapi karena ninggalin aku dengan semua kenangan ini. Bangku ini, tukang pentol itu. Bahkan caramu bilang jatuh cinta itu menyebalkan. Kamu benar. Bahagia dan sedih memang selalu berdampingan. Lihat aku sekarang. Nangis, senyum, sambil makan pentol, sambil kehilangan kamu. Katanya, kalau nggak datang berarti lagi diuji hidupnya. Ternyata kamu datang. Cuman bukan dengan tubuhmu. Aku diam sebentar, mengaduk kuah yang sudah dingin. Janji 5 tahun itu gak sia-sia tahu. Karena dari janji itu aku belajar bahwa cinta gak selalu duduk di samping kita. Kadang cuma duduk di hati, diam, tapi setia. Kamu boleh tenang sekarang. Aku masih di sini, masih ingat, masih makan pentol di tempat kita dulu. Dan sambil nangis kecil aku berbisik. Terima kasih sudah mencintaiku dengan cara yang paling dewasa. Bahkan sampai mengajarkanku sebuah arti merelakan.